Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya, sebab Tuhan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah, istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhir ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa. Sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun
aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran 8 tentang Tuhan menepati janjinya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama dengan adik-adik sekalian belajar bersama tentang kebesaran Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja kami dengan memberikan janji-janji yang Tuhan tepati kami. Kami bersyukur Tuhan pelajaran pada pagi hari ini akan kami segera belajar. Tolong kami, ajar kami, buka hati kami, dan biarlah kiranya kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah nggak adik-adik mengecewakan seseorang karena adik-adik tidak menepati janji? Atau adik-adik juga pernah dikecewakan oleh seseorang karena orang itu tidak menepati janjinya? Nah, dalam kehidupan kita pasti kita pernah, adik-adik pernah mengalami itu. Saya pun juga pernah mengalami itu, mengecewakan dan dikecewakan. Tapi kita tahu bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan, yaitu siapa? Ya, Tuhan Yesus, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang sudah dijanjikan oleh Allah pasti ditepati. Begitu juga Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham ketika dia pergi dari tanah kelahirannya Kasdim, dan kemudian dia pergi ke satu tempat yang tidak ada sebutkan, tapi dengan iman Abraham pergi, dan kemudian Allah berjanji bahwa Abraham akan menjadi satu bangsa yang besar. Nah, pada saat itu usia Abraham sudah tidak tinggal lagi 75 tahun. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan mengulangi janji itu kembali. Ketika Abraham satu saat didatangi oleh 3 orang tamu ya, seperti biasa Abraham kemudian kalau menjamu tamu itu kan memberikan yang terbaik ya, memberikan makanan, dia mengolah lembu dan sebagainya, dan diberikan makanan itu kepada 3 orang yang datang kepada dia. Dan kemudian salah satu di antara mereka ada yang mengulangi janji itu bahwa Sarai saat itu akan mengandung. Kemudian Sarai yang ada di balik pintu itu kemudian mendengar perkataan itu, dia tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena usianya pada saat itu sudah tidak muda lagi, sudah tua, sudah lanjut usia, dan sudah tidak haid lagi. Kita tahu di ilmu kedokteran kalau seorang tidak mendapat haid, kecil kemungkinan atau bahkan tidak akan punya anak sama sekali. Tapi itu diucapkan dan Sarai tertawa mendengarnya. Dan kemudian kenapa Allah mengucapkan janji itu berulang-ulang? Supaya apa? Supaya hanya satu, supaya Abraham itu setia dengan sabar menunggu janji Tuhan. Dan kemudian memang Allah menepati janjinya, apa yang dia janjikan kepada Abraham. Usia Abraham pada saat Sarai mengandung itu 100 tahun loh. Artinya Abraham menunggu janji Tuhan itu 25 tahun lamanya. Luar biasa bukan? Dan Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Luar biasa, seperti yang tadi kita dengarkan sebelum kita belajar ini tentang pembukaan tadi, bahwa janji Allah itu seperti fajar yang menyingsing, fajar yang datang pada setiap pagi hari, kan selalu ada fajar itu setiap pagi. Demikian janji Allah. Nah, kita akan dengarkan dulu ya dari Pastor Alex penjelasan lebih lanjut dan lebih lengkap. Kita akan dengarkan bersama-sama. Oke, silakan Pastor. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Nas firman Tuhan yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Tema yang akan kita renungkan adalah Tuhanku menepati janjinya. Di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, berkali-kali Tuhan kita berjanji kepada anak-anaknya, termasuk yang terjadi pada hari ini. Kita akan merenungkan apa yang dialami oleh Nabi Abraham dalam konteks Tuhan berjanji dan Tuhan menepati janjinya. Dari Kejadian 12
Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dan ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita mengetahui bahwa Tuhan berjanji akan membuat Abram menjadi bangsa yang besar, akan membuat nama Abram masyhur, akan memberkati semua kaum di muka bumi oleh karena Abram. Secara tersirat Tuhan berjanji kepada Abram bahwa Tuhan akan memberikan Abram tanah, bahwa Tuhan akan memberikan Abram keturunan. Di Kejadian 13 ayat 14, 15, dan 16, Tuhan mengulangi janjinya tadi kepada Abram. Tuhan akan memberikan Abram negeri, Tuhan akan menjadikan keturunan Abram banyak. Di Kejadian 15 ayat 5 dan ayat 18, kembali lagi Tuhan mengingatkan janjinya kepada Abram. Tuhan akan menjadikan keturunan Abram banyak. Tuhan akan memberikan Abram negeri untuk Abram dan keturunannya. Di Kejadian 17 ayat 4, ayat 6, ayat 8, Tuhan memperkuat dan memperjelas janjinya kepada Abram. Ayat 4, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ayat 8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Janji Tuhan adalah Abram akan memiliki keturunan yang banyak, yang adalah bangsa-bangsa, yang adalah raja-raja. Tuhan memberikan kepada keturunan Abraham negeri. Di Kejadian 18 ayat 10 dan 14, Tuhan secara spesifik menyatakan janjinya kepada Abraham. Ayat 10, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Secara spesifik Tuhan memberikan janjinya kepada Abram, yaitu bahwa Abram akan memiliki keturunan melalui Sarah, seorang anak laki-laki. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa Tuhan memenuhi seluruh janjinya kepada Abram. Kita mengetahui Tuhan kemudian mengubah nama Abram menjadi Abraham. Dari Kejadian 21 ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Kita mengetahui Tuhan melakukan janjinya kepada Sarah. Sarah mengandung. Tuhan melakukan janjinya kepada Abraham. Abraham dikaruniai keturunan, seorang anak laki-laki, yaitu Ishak dari Sarah. Poin pertama mengenai Tuhan menepati janjinya ini adalah Tuhan pasti memenuhi janjinya yang sudah diberikannya kepada anak-anaknya. Dalam konteks ini adalah kepada Abram, kepada Sarah. Poin selanjutnya adalah di dalam pemenuhan janji oleh Tuhan kepada anak-anaknya ini, Tuhan tidak bergantung pada manusia. Di Kejadian 18 ayat 11, adapun Abraham dan Sarah telah tua
dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ayat 12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kita mengetahui bisa jadi si manusia itu, dalam hal ini Abraham dan Sarah, sudah tidak mungkin lagi sanggup menerima pemenuhan janji dari Tuhan tadi, yaitu keturunan. Bisa jadi si manusia itu meragukan pemenuhan janji Tuhan itu seperti yang dilakukan oleh Sarah. Bisa jadi waktu dari pemenuhan janji Tuhan itu tidak masuk akal bagi si manusia itu, yaitu bagi Sarah, bagi Abraham. Namun kita melihat di sini Tuhan tidak bergantung pada manusia di dalam Tuhan memenuhi janjinya. Tuhan memberikan Sarah dan Abraham seorang keturunan, yaitu Ishak, sebagai salah satu pemenuhan janjinya. Di Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 5, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Dari ayat-ayat ini kita mengetahui bisa jadi si manusia itu tidak sepenuhnya taat pada Tuhan. Seperti Abram sudah diberitahu oleh Tuhan untuk pergi dari sanak saudaranya, tapi dia membawa salah satu sanak saudaranya, yaitu keponakannya Lot. Artinya Abram tidak sepenuhnya taat pada Tuhan. Dari ayat 10 kita juga mengetahui bahwa Tuhan menghendaki Abram untuk pergi ke tanah Kanaan. Tapi Abram pada saat sesuatu yang tidak dia kehendaki terjadi di tanah Kanaan, pergi ke Mesir. Tuhan tidak pernah mengatakan kepada Abram untuk pergi ke Mesir. Abram tidak sepenuhnya taat pada Tuhan. Kembali kita melihat di sini bahwa pemenuhan janji oleh Tuhan kepada anak-anaknya, dalam hal ini kepada Abraham, tidak bergantung pada si Abram itu sendiri. Meskipun Abram tidak sepenuhnya taat pada Tuhan, Tuhan tetap memenuhi janjinya pada Abram. Di Kejadian 12 ayat 12, apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat 13, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Di ayat-ayat ini, Abram berkomunikasi dengan Sarai. Secara tersirat kita mengetahui komunikasi yang seperti ini yang terjadi antara Abram dan Sarai. Landasannya adalah karena Abram tidak sepenuhnya percaya bahwa Tuhan sanggup melindungi Abram terhadap orang-orang Mesir dari Raja Firaun yang perkasa itu. Ketidakpercayaan Abram kepada keperkasaan Tuhan, ketidakkuatan iman Abram kepada Tuhan ini kemudian membuat Abram tidak memuliakan Tuhan. Ayat-ayat ini menunjukkan kemudian Abram menyuruh istrinya Sarai untuk berbohong. Yang mana kita mengetahui tindakan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Raja Firaun ini menyebabkan Abram menempatkan istrinya sendiri di dalam bahaya. Karena Raja Firaun mengingini si Sarai yang cantik itu. Abram melecehkan berkat Tuhan yang adalah istrinya itu, yang seharusnya dia lindungi, yang seharusnya dia bersyukur setiap hari atas berkat dari Tuhan yang adalah istrinya Sarai itu. Namun kita mengetahui
bahwa meskipun si manusia itu, si Abram, tidak sepenuhnya kuat imannya kepada Tuhan, tidak sepenuhnya berhati memuliakan Tuhan, bahkan dia melecehkan berkat Tuhan. Istrinya sendiri ditempatkan di dalam posisi yang berbahaya. Dia berbohong. Tuhan tetap memenuhi janjinya kepada Abraham, pada anaknya ini. Mari kita renungkan kenapa Tuhan memenuhi janjinya kepada Abraham. Dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa Abraham adalah salah satu dari anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berjanji kepada Abraham, itulah sebabnya Tuhan memenuhi janjinya kepada Abraham. Mari kita renungkan lebih jauh mengenai anak-anak Tuhan ini, mengenai Abraham, salah satu anak-anak Tuhan. Dari Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari Kejadian 13 ayat 14, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Kita mengetahui bahwa Tuhan menyampaikan janjinya melalui firman Tuhan. Anak-anak Tuhan membaca dan mengerti firman Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan menyampaikan janjinya hanya melalui firman-Nya dan hanya kepada anak-anaknya. Karena hanya anak-anak Tuhan yang membaca dan mengerti dengan benar firman Tuhan. Kita mengetahui dari konteks Alkitab bahwa untuk mengerti firman Tuhan, seseorang harus ada Roh Kudus Tuhan di dalam dirinya. Hanya anak-anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam dirinya. Firman Tuhan di sini secara tersirat mengingatkan kepada kita dengan jelas bahwa tidak ada anak-anak Tuhan yang tidak membaca dan mengerti firman Tuhan. Hanya anak-anak Tuhan yang akan menerima janji Tuhan. Hanya anak-anak Tuhan yang akan menerima pemenuhan janji Tuhan. Semuanya itu dilakukan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya mempergunakan firman Tuhan. Di Kejadian 12 ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Firman Tuhan ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan bahwa hanya mereka yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, yang adalah anak-anak Tuhan. Abram percaya kepada Tuhan, Abram beriman kepada Tuhan. Abram adalah salah satu dari anak-anak Tuhan itu. Dan dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa iman Abram kepada Tuhan terbukti dari Abram taat pada panggilan Tuhan. Ketaatan ini adalah salah satu dari buah iman yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada Abram. Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Buah iman yang lain adalah Abraham memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Sebagaimana antara lain disampaikan di Kejadian 18 yang kita renungkan bersama ini. Kita membaca Abram berbincang-bincang dengan Tuhan melalui malaikat-malaikat Tuhan. Makan bersama-sama dengan Tuhan melalui malaikat-malaikat Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan melalui malaikat-malaikat Tuhan. Secara tersirat,
firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap anak-anak Tuhan percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan terbukti dari buah-buah iman. Yang dalam hal ini adalah ketaatan pada firman Tuhan dan hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Dan kita mengetahui kepada anak-anak Tuhan inilah Tuhan memberikan janjinya dan Tuhan memberikan pemenuhan terhadap janjinya. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini. Saya akan menutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Dengan berdoa, memohon jamahan dari Roh Kudus, memohon urapan dari Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Karena hanya dengan cara inilah Tuhan membuat Anda menjadi anak-anak Tuhan. Penerapan selanjutnya dengan berdoa memohon jamahan dan urapan dari Roh Kudus. Bacalah dan mengertilah Injil, Alkitab, firman Tuhan. Sehingga Anda mengetahui janji-janji Tuhan dalam kehidupan Anda. Ingat, Tuhan menyampaikan janji-janjinya melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Penerapan selanjutnya, dengan berdoa memohon jamahan dan urapan dari Roh Kudus, taatilah firman Tuhan. Patuhilah apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab, sehingga Tuhan memberikan buah-buahnya kepada Anda. Penerapan terakhir dalam renungan kita kali ini adalah dengan berdoa memohon jamahan dan urapan dari Roh Kudus, tetaplah dekat pada Tuhan dengan cara selalu bertobatlah atas kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan setiap hari di dalam kehidupan Anda. Dengan demikian Anda memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Karena Anda selalu berdoa pada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Setiap Anda melakukan kesalahan atas bimbingan dari Roh Kudus, Anda bertobat. Maka Anda memiliki hubungan yang akrab sebagaimana yang dimiliki oleh Abraham dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita anak-anak Tuhan mematuhi firman Tuhan ini, termasuk penerapan-penerapannya yang barusan kita bicarakan ini, maka Tuhan kita dipermuliakan. Dan Alkitab menunjukkan anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita sudah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Pastor Alex, bukan? Kesimpulannya adalah Allah yang kita percayai adalah Allah yang setia. Bersyukurlah adik-adik sekalian, adik-adik dan saya sungguh bersyukur karena janji-janji Allah itu adalah ya dan amin. Apa yang dijanjikan Allah kepada kita di dalam Alkitab yang kita tahu itu akan digenapi. Ketika Abraham menunggu janji Tuhan, Abraham menunggu dan percaya akan janji-janjinya. Demikian juga kepada setiap orang percaya kepada saya dan juga adik-adik sekalian, kita harus setia dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Penerapannya bagi kita sekalian adik-adik apa? Yaitu percayalah kepada janji Tuhan. Lalu bersyukurlah untuk janjinya, ya, dan yang kita alami, dan kemudian milikilah pengharapan kepadanya dengan menanti janji yang digenapi. Oke, adik-adik. Nah, pelajaran pada pagi hari ini akan ditutup dengan ayat hafalan dari Kejadian 21 ayat 1 yang berbunyi, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita sekalian, kepada adik-adik dan kepada saya yang percaya dan memegang janjinya. Puji Tuhan, kita Allah yang luar biasa. Nah adik-adik, kita akan menutup pelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa kalau adik-adik punya persembahan, ingat boleh adik-adik transfer ke alamat ini
Oke, apapun juga yang kalian lakukan itu semua dengan setia. Kan Allah kita Allah yang luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur kepadamu karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang berjanji dan Allah yang menepati. Kami bersyukur karena Allah kami adalah Allah yang setia kepada janji dan tidak pernah mengingkari. Satu pribadi yang luar biasa yang tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk setia kepada Tuhan dan mendengarkan janji-janji-Mu melalui pelajaran Alkitab yang kami dengarkan, atau melalui juga saat teduh, atau juga pembacaan Alkitab yang kami lakukan. Biarlah janji-janji itu nyata di dalam kehidupan kami. Sertai kami sepanjang hari minggu depan, sekiranya kasih karunia dan berkat Tuhan menyertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sampai minggu depan. Bye.